Sobat Pelajar, kembali lagi di Spin Gaspot Podcast SMP Negeri 3 Kota Mojokerto yang kreatif, inovatif, informatif, dan keren. Spenga Sport. Let's start with Spenga. Nah, pada kali ini ditemani oleh Duta Literasi SMP Negeri 3 Kota Mojokerto tahun ajaran 2023-2024. Saya Revalina Putri Ramadhani Dan saya Darian Precious. Nah, pada kali ini kira-kira apa nih Der topik yang cocok dengan selaras SMP Negeri 3 Kota Mojokerto sebagai Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional menuju ASEAN Eco School? Wah, topik yang cocok nih Pak, yang selaras dengan SMP Negeri 3 Kota Mojokerto menuju ASEAN Eco School adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Wah, keren sekali ya pada topik kali ini. Nah, pemirsa, pada kali ini narasumber kita adalah Ibu Umi Qoyimah MPDI selaku Ketua Adiwiyata SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Selamat datang Bu. Iya, terima kasih. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Reva. Mbak Reva juga baik kan ya? Alhamdulillah. Mas Dery bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu. Alhamdulillah. Nah, pada kali ini nih Bu, topik yang akan kita bincangkan adalah perilaku hidup bersih dan sehat Ibu. Nah, saya izin bertanya ya Bu. Silakan. Apa sih Bu pengertian dari PHBS itu? Oke. Pengertian PHBS ya. Iya. Tadi sebenarnya pengertian PHBS itu sederhana sih. PHBS itu adalah akronim dari perilaku hidup bersih dan sehat ya. Di Indonesia sendiri untuk PHBS ini diinstruksikan melalui Kementerian Kesehatan untuk penerapannya di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan kantor atau tempat kerja gitu ya. Kemudian dan di lingkungan pelayanan publik yang lainnya untuk menghindarkan dari penyakit menular. Jadi PHBS itu singkatan dari perilaku hidup bersih dan sehat ya? Ya, benar sekali. Nah, Bumi, ini kan Ya. tadi kita membahas tentang Pengertiannya ya, pengertiannya pengertiannya, ya, dan betul. penerapannya di lini masyarakat. Iya. Nah, agar sobat pelajar semua tahu nih Bu, tentang tujuan dari PHBS ini apa ya? Oke, tujuan PHBS ya. Tujuan PHBS itu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat nih. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya PHBS. Jadi bagaimana masyarakat bisa paham dengan sendirinya, maksudnya memahami dan sadar akan penerapan PHBS di lingkungannya masing-masing. Kalau misalnya di SMP Negeri 3 berarti siswanya, kepala sekolahnya, gurunya, tenaga pendidiknya, kemudian pegawai yang di kantin ya kan, dan semuanya yang ada di SMP Negeri 3 itu memiliki kesadaran untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Betul, PHBS ini. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu akan menghindarkan kita dari penyakit. Betul. Nah, jadi tujuan yang kedua dari diterapkannya PHBS itu adalah menghindarkan atau mencegah dan menanggulangi masyarakat yang ada di lingkungan tersebut dari penyakit menular. Betul. Iya, yang disebabkan oleh perilaku hidup bersih yang tidak sehat. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, ketika di dalam lingkungan tersebut individu-individunya itu sudah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, maka akan menjadikan suasana yang ada di dalam lingkungan tersebut menjadi lebih harmonis, ya kan? Sehingga kualitas hidupnya menjadi meningkat. Ya, termasuk kalau misalnya di sekolah kualitas hidup kita ditunjukkan dengan prestasi. Ya, betul. Baik prestasi akademik maupun non akademik. Ya. Terus iklim organisasi yang ada di sekolah juga semakin bagus gitu kan. Guru-gurunya jadi
bersemangat di dalam memberikan pembelajaran, muridnya juga semakin ceria gitu kan, tenaga pendidikannya yang lain juga memberikan pelayanan dengan baik begitu kan, karena dengan perilaku hidup bersih dan sehat mereka jadi sehat, jiwanya, badannya itu kemudian akan memberikan pelayanan sepenuh hati dalam hal mengajar pembelajaran, termasuk juga muridnya, mereka menjadi lebih bersemangat gitu. Jadi intinya di tujuan PHBS itu tadi ada 3. Yang pertama adalah memberikan pemahaman ya kan ya, kemudian meningkatkan kesadaran ya yang pertama ya, kemudian yang kedua mencegah penyakit menular, kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas hidup di dalam lingkungan tersebut gitu. Nah Bumi, Iya. Kita telah membahas pengertian tentang PHBS dan tujuan PHBS. Iya. Nah, sekarang apa sih Bu untuk kita melakukan PHBS ini? Bagaimana caranya? Ya, caranya ya. Penerapannya di SMP Ya, Negeri penerapannya 3 sendiri ya. Negeri 3 Ya, ini, kita ya. berbicara di SMP Negeri 3. Penerapan PHBS di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Yang pertama ada kesepakatan kelas dalam bentuk piket kelas. Ini dari yang dimulai dari awal ya kan. Iya. Kemudian ini kalau kita ngomong program ya. Tapi sebelum ngomong program kita berbicara dulu tentang pembiasaan individu yang ada di sekolah ya kan. Lingkungan SMP 3 Iya, ini. di lingkungan SMP 3. Bagaimana individu yang ada di sekolah seluruh komponennya itu berperilaku hidup bersih dan sehat, dimulai dari cuci tangan sebelum makan, setelah melakukan aktivitas ya. Dan cuci tangan ini juga dilakukan dengan benar, misal dengan air yang mengalir, yang bersih, kemudian menggunakan sabun. Kemudian tersedianya tempat-tempat untuk mencuci tangan wastafel, kemudian keran-keran air di beberapa tempat yang mudah terjangkau ya. Seperti di kelas ya Bu? Iya, di depan-depan kelas itu kan, kemudian di beberapa sudut, biasanya di sudut literasi, di musola, atau di tempat-tempat seperti kantin. ya itu juga salah satunya. Nah, itu yang pertama habit untuk mencuci tangan ya kan, dan membersihkan anggota badan yang kotor. Kemudian yang kedua adalah membuang sampah. Nah, kebiasaan membuang sampah ini penting banget gitu kan ya. Penting banget kita biasakan di individu yang ada di SMP Negeri 3. Betul. Mulai dari pemilahan sampah. Di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto ini tempat sampahnya kan ada 3 jenis ya. Iya, dibeda-bedakan memang. Itu memang dimaksudkan untuk bagaimana pemilahannya, kemudian pemanfaatan dari sampah itu sendiri. Itu. Jadi kalau masing-masing individu ini terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan pilihannya, itu kan nanti ini merupakan sesuatu banget gitu kan ya. Artinya orang-orang terbiasa dengan perilaku hidup dalam bentuk membuang sampah itu. Kemudian kalau program ini ya, program PHBS, penerapan PHBS di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto itu terintegrasi dengan program Adiwiyata. Kita tahu bahwa sekolah kita itu Adiwiyata Mandiri ya, keren loh ya, Adiwiyata Mandiri Nasional. Yang bahkan sudah menuju Eco School ASEAN Eco School ya, keren sekali. Kita kasih aplaus untuk SMP Negeri 3, luar biasa. Nah, program-programnya diantaranya adalah ada Jumat bersih. Setiap hari Jumat itu. Betul. Yang dilakukan secara bergilir gitu kan ya. Itu. Kemudian aksi bergizi, betul. Aksi bergizi itu adalah sebuah upaya supaya individu yang ada di sekolah atau komponen-komponen yang ada di sekolah itu memahami keseimbangan gizi yang mereka butuhkan, yang dibutuhkan oleh masing-masing siswa, baik guru maupun siswa dan seluruh komponen yang ada di sekolah SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Betul sekali. Itu beberapa program yang ada. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Puskesmas Bulutro ya. Puskesmas Bulutro, kebetulan kita juga dekat tempatnya dengan Puskesmas yang kemarin kita juga menjadi salah satu subjek di dalam penilaian Kota Adipura. Nah,
yang jadi subjek penilaian di sekolah kita itu adalah kantin dan KS. Keren ya? Keren banget, betul. Saya rasa itu penerapan yang ada di SMP Negeri 3 Kota Mojokerto. Ya. Jadi programnya ini udah sangat maju banget ya, udah sangat luar biasa. Iya, alhamdulillah karena memang mengiringi program-program sekolah yang termasuk Adiwiyata Mandiri Nasional itu tadi. Gitu, Mas Dery dan Mbak Reva. Baik, terima kasih ya Bu atas perbincangan hari ini. Jadi ya. semoga untuk sobat pelajar yang lainnya juga yang pastinya sudah sangat memahami ya pada materi hari ini. Insya Allah. Terima kasih ya Bu telah hadir pada podcast hari ini. Sama-sama, terima kasih juga saya dihadirkan di podcast ini, luar biasa, keren SMP Negeri 3. Bersih jiwaku, Sehat sekolahku, Adiwiyata sekolahku. Terapkan PHBS dari Diri kita sendiri. SMP Negeri 3, Jaya, jaya, luar biasa, melesat. Spenga Sport. Let's start with Spenga.